Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita bakal ngebahas tantangan yang, pasti semua pernah ngalamin lah ya. Gimana caranya kita bisa tampil oke pas lagi tertekan banget. Situasi yang nggak bisa kita hindari gitu. Kayak misalnya wawancara kerja penting, ujian akhir, atau mungkin presentasi gede di depan bos dan kolega. Momen-momen di mana nasihat standar kayak relax aja atau kurangi stres tuh rasanya, nggak mungkin banget dilakuin kan? Nah, kita mau gali lebih dalam nih bab 31 dari bukunya Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Buku ini ngasih pandangan yang lumayan beda. Gimana kalau kita justru bisa manfaatin tekanan itu, bukan cuma ngelawan mati-matian? Jadi, misi kita sekarang, bongkar perangkat praktis yang bisa Anda pakai pas performa lagi diuji banget. Kita bakal lihat lebih dari sekedar teknik relaksasi biasa. Fokusnya ke strategi aktif buat ngadepin tekanan langsung dari bab 31. Siap ya kita bedah bareng? Oke, pertama-tama penting banget nih buat paham kenapa pendekatan biasa sering nggak pas di situasi kayak gini. Saran manajemen stres kan biasanya fokusnya ngurangin penyebab stres atau nyari cara biar rileks ya. Tapi gimana kalau sumber stresnya, katakanlah ujian besok pagi? Nggak bisa dihindari kan? Nah, disinilah bab 31 jadi relevan banget. Buku ini nawarin strategi coping yang aktif, tujuannya bukan ngilangin stres sama sekali, tapi ngelolanya biar malah ngebantu. Persis, ini yang menarik ya. Cara pandangnya digeser. Jadi stres dalam situasi jangka pendek yang tekanannya tinggi ini, respons fisiologis kita, kayak jantung deg-degan, napas cepat, energi naik, itu sebenarnya bisa jadi aset loh. Tubuh kita tuh lagi nyiapin diri buat beraksi. Tantangannya emang gimana nyalurin energi ini biar nggak malah jadi bumerang gitu, biar nggak malah ngerusak performa. Bab ini jelas bilang tujuannya bukan bebas stres total saat itu juga. Oke, berarti alat pertama yang dibahas ini soal perubahan pola pikir ya, mindset shift. Jadi cara kita memaknai sensasi stres di tubuh kita itu sendiri ternyata ngaruh banget ya. Bukan nganggep jantung berdebar itu tanda bahaya atau wah bakal gagal nih, tapi lebih ke sinyal siap tempur gitu. Tepat sekali. Ya, membingkainya kayak gitu sebagai tanda tubuh lagi mobilisasi sumber daya buat ngadepin tantangan. Ada penelitian menarik loh yang dikutip di buku ini. Cuma dengan ngasih tahu partisipan kalau respon stres mereka itu bisa ningkatin performa, beneran loh performa mereka secara objektif naik sekitar 33%. Wow, 33%? Itu signifikan banget ya? Banget. Ini bukan sugesti kosong. Ini beneran ngubah cara fisiologis kita ngerespons tekanan. Jadi narasi di kepala kita tuh diubah. Dari aduh panik nih, jadi oke, energi ini bisa gue pakai buat fokus. Dan pendekatan ini juga terbukti ngurangin rasa capek gara-gara stres. Ada studi lain juga yang disebut penulis soal ini. Oh ini benar-benar perubahan mendasar sih. Jadi kita nggak ngelawan arus cemas itu, tapi belajar berselancar di atasnya. Pakai kekuatannya. Rasanya kayak ya itu tadi, musuh lama jadi sekutu dadakan. Menarik. Nah ini nyambung banget nih sama alat kedua. Kekuatan bahasa dan afirmasi yang strategis. Kata-kata yang kita omongin ke diri sendiri pas lagi tegang itu, wah itu ngebentuk banget realitas kita saat itu. Buku ini nekanin banget buat hindarin self-talk negatif. Tahu kan pikiran otomatis kayak, pasti kacau ini, gitu-gitu. Benar, tapi Dr. Smith juga ngingetin, hati-hati juga sama afirmasi positif yang terlalu umum. Atau yang kita sendiri nggak percaya gitu. Misalnya bilang, saya tenang banget, padahal jantung rasanya mau lompat. Kan nggak nyambung ya. Penulis ngutip pelatih performa elit Dr. Dave Elred. Nah, bab 31 ini nyaranin afirmasi yang lebih membumi. Jadi harus konkret, faktual, bisa dipercaya, dan yang penting nih, fokusnya ke proses atau tindakan yang bisa kita kontrol. Sama pola pikir yang mendukung. Bukan cuma saya pede, tapi mungkin saya akan fokus ke napas biar tetap tenang. Atau saya udah siapin materinya, sekarang saya bakal sampein poin A, B, terus C. Fokusnya ke apa yang mau dilakuin. Nah, ini bagus nih. Jadi bukan maksa mikir positif yang hampa ya, tapi pakai bahasa buat ngarahin tindakan kita ke jalur yang bener. Kayak ngasih instruksi jelas ke diri sendiri di tengah keramaian pikiran. Dan ini ngebawa kita ke alat ketiga yang dibahas Dr. Smith. Menyesuaikan fokus perhatian. Mengelola tunnel vision. Gimana nih cara kerjanya pas kita lagi tertekan? Ya, jadi stres itu punya efek alami, yaitu mempersempit fokus kita. Kayak pakai kacamata kuda atau ngelihat lewat terowongan. Istilahnya tunnel vision.
Ini bisa bagus banget kalau fokusnya ke tugas yang relevan. Misalnya kiper fokus ke bola yang datang. Tapi bisa jadi bencana kalau fokus kita malah nyempit ke pikiran negatif. Gimana kalau salah? Atau ke ancaman, semua orang liatin. Atau ke sensasi fisik yang gak enak. Nah, kuncinya, kata penulis, kita secara sadar milih kemana kita arahin lampu sorot perhatian kita. Lampu sorot perhatian. Analogi yang pas banget. Oke, jadi misalnya nih, pas lagi presentasi. Kalau kita mulai fokus ke satu muka audiens yang kelihatan bosen atau kritis, kita bisa secara sadar mindahin lampu sorot itu. Mungkin balik ke catatan kita, atau ke poin berikutnya, atau ke muka lain yang lebih ramah, gitu ya. Tesis, kayak gitu. Atau kayak pemain akrobat yang dilatih fokus ke tali di depannya, atau titik tujuan di seberang. Bukan ke bawahnya, ke potensi jatuhnya. Dengan aktif milih target fokus kita, entah itu tugas di depan mata, langkah berikutnya, atau nafas kita secara nggak langsung ikut ngatur tingkat stres yang kita rasain. Kita ambil alih lagi kendali perhatian kita. Wah, ini ngasih kita peran aktif ya. Nggak pasrah aja sama fokus otomatis bawaan stres. Nah, alat keempat ini nih, rasanya nyentuh banget inti ketakutan kita di situasi berisiko tinggi. Membangun hubungan yang sehat dengan kegagalan dan ketahanan terhadap rasa malu, atau shame resilience. Bab 31 ngebahas ini lumayan dalam ya. Soalnya seringkali bukan tekanannya doang yang bikin kita lumpuh, tapi justru ketakutan bakal gagal dan malu itu monster yang sebenarnya. Betul nggak? Nah, itu dia poin krusialnya. Dr. Smith nekanin banget pentingnya belas kasihan pada diri sendiri atau self-compassion dalam konteks ini. Penting nih garis bawahi, ini bukan berarti nyari-nyari alasan atau lepas tanggung jawab ya, bukan itu. Self-compassion itu artinya kita memperlakukan diri sendiri dengan baik dan pengertian pas lagi susah atau gagal. Sama kayak kita memperlakukan teman baik kita lah. Ngelihat kesalahan sebagai kejadian spesifik, oke, presentasi tadi ada salahnya, bukan jadi label identitas. Gue emang payah, gagal total. Bedanya gede banget loh. Kenapa bedanya penting banget? Gimana hubungannya sama rasa malu? Gini, buku ini ngejelasin kalau rasa malu itu cenderung bikin kita pengen narik diri, ngumpet, ngerasa nggak berharga secara keseluruhan. Ini bisa bikin kita stuck, lumpuh, nggak mau nyoba lagi, nggak belajar dari pengalaman. Sebaliknya, self-compassion itu bikin kita bisa ngakuin rasa sakit atau kecewa karena gagal, tapi nggak kejebak dalam ngejudge diri sendiri secara negatif terus-terusan. Ini ngebuka ruang buat belajar, apa nih yang bisa diperbaiki, dan buat bangkit lagi sesuai nilai-nilai kita. Walaupun gagal, gue tetap mau coba lagi karena ini penting buat gue. Tekanan tinggi emang sering mancing keyakinan inti negatif kita ya. Kayak, gue nggak cukup baik deh, atau pasti ngecewain deh. Nah, gimana bab 31 nyaranin kita bangun ketahanan terhadap rasa malu ini secara praktis? Terutama abis ngalamin kegagalan di momen penting gitu. Iya, penulisnya ngasih beberapa langkah konkret nih, yang menurut saya sangat ngebantu pas kita lagi down banget karena malu abis performa nggak sesuai harapan. Pertama, kenali bias pikiran negatif. Pas gagal, gampang banget kan ngejudge diri sendiri parah. Gue bodoh banget sih. Coba tangkap pikiran itu. Terus tanya, kalau temen gue ngalamin ini, apa gue bakal ngomong sekeras ini ke dia? Perlakukan diri sendiri pakai standar kebaikan yang sama. Kedua, normalisasi perasaan. Ingetin diri sendiri kalau ngerasa malu, kecewa, sedih abis gagal itu wajar banget. Reaksi manusiawi kok. Banyak orang, bahkan yang sukses banget, pasti pernah ngalamin. Kita nggak sendirian ngerasain ini. Itu penting sih buat diingat. Biar nggak ngerasa ini kelemahan kita doang ya. Oke, terus langkah berikutnya apa? Ketiga, akui sifat sementara perasaan itu. Rasa malu emang bisa kuat banget rasanya, kayak nyelimutin gitu, tapi kayak emosi lain, intensitasnya bakal reda kok seiring waktu. Sambil nunggu reda, pakai teknik nenangin diri atau self-soothing yang cocok buat Anda. Ini juga dibahas di bagian lain buku ini. Mungkin atur napas pelan-pelan, gerakin badan dikit kayak peregangan, atau dengerin musik tenang. Ini ngebantu nenangin sistem saraf yang lagi panas. Oke, jadi ada aspek menenangkan diri secara fisik juga ya. Lalu? Berhasil nyampein poin utama kok. Lain kali siapin antisipasi pertanyaan lebih oke. Hindari suara kritikus internal yang jahat itu. Kelima, jangan sembunyikan rasa malu sendirian. Nah ini penting, nyimpen rasa malu rapat-rapat malah bikin dia makin kuat cengkramannya. Coba deh sharing pengalaman ke orang yang dipercaya, yang nggak bakal ngejudge. Itu bisa lega banget dan bantu normalisasi perasaan. Dengar perspektif lain sering ngebantu.
Dan keenam, sejajarkan respons dengan nilai-nilai Anda. Setelah emosi agak reda nih, tanya ke diri sendiri. Mengingat kejadian ini, gue mau ngerespons gimana ya biar tetap sejalan sama nilai-nilai gue atau pribadi kayak apa yang gue pengen. Ini mindahin fokus dari kejebak rasa malu ke arah tindakan yang lebih konstruktif dan bermakna sesuai prinsip hidup kita. Wah, langkah-langkahnya itu rasanya sangat memberdayakan ya. Terstruktur, jadi ada pegangan gitu, pas lagi ngerasa jatuh. Jadi, kalau ditarik kesimpulan dari semua alat ini ya, intinya tuh ada pergeseran fundamental dalam cara kita berinteraksi sama stres dan potensi gagal di momen-momen krusial itu ya. Bukan lagi soal ngehindarin mati-matian, tapi belajar menari sama stres itu. Ngelola energinya, dan bahkan belajar dari tiap pengalaman. Entah itu berhasil atau belum. Pas banget. Anda nyimpulinnya bagus sekali. Ini bukan sekedar trik sementara ya, tapi lebih ke membangun keterampilan psikologis yang lebih dalam. Bab 31 ini pada dasarnya ngasih kita toolkit buat ngadepin situasi tak terhindarkan ini dengan lebih berdaya. Kita mungkin nggak bisa ngontrol tekanan dari luar, tuntutan kerjaan, ekspektasi orang, susahnya ujian, tapi kita bisa banget belajar dan ngelatih cara kita ngeresponsnya secara internal. Ini ngubah pandangan dari korban, tekanan, jadi pengelola respons diri sendiri ya. Keren sih ini. Jadi, apa nih pelajaran utama yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan bab 31 ini? Mengatasi momen penuh tekanan itu bukan cuma soal nyoba rileks doang, tapi tentang secara aktif menggunakan energi stres itu. Caranya, ya lewat perubahan cara pandang kita soal stres, milih bahasa internal yang ngebantu, secara sadar ngarahin fokus perhatian kita ke hal yang berguna, dan yang nggak kalah penting, membangun hubungan yang lebih sehat sama kemungkinan gagal lewat belas kasihan pada diri sendiri. Betul sekali. Ini adalah perangkat yang bisa dibilang membebaskan kita dari tirani harus sempurna atau nggak boleh stres sama sekali. Dengan alat-alat ini, tantangan yang menekan itu nggak lagi cuma jadi ancaman, tapi bisa jadi panggung di mana kita benar-benar bisa nunjukin kemampuan terbaik kita, sambil tetap baik sama diri sendiri kalau hasilnya belum sesuai harapan. Dan dari situ, kita bisa belajar dan tumbuh lagi. Ya, semua balik lagi ke gimana kita membingkai pengalaman dan milih respons kita ya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Ingat lagi satu situasi spesifik di masa lalu di mana Anda ngerasa tertekan banget dan performa Anda mungkin keganggu karenanya. Sekarang, coba bayangin Anda bisa balik ke momen itu, tapi bawa satu aja alat dari bab 31 ini. Misalnya, Anda coba lihat jantung deg-degan itu sebagai energi siap pakai. Atau Anda ngomong ke diri sendiri dengan nada yang suportif, bukan kritis, pas lagi goyah. Menurut Anda, gimana pengalaman itu bisa jadi beda? Apa ya yang mungkin berubah dalam perasaan dan tindakan Anda waktu itu? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.